Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah semangat. Ya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kata-kata semangat ini sangat penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Kata-kata ini sangat penting. Dan seringkali juga kata-kata ini kita dengar dari teman-teman kita. Baik diucapkan secara langsung. Misalnya ketika kita ketemu dengan teman-teman. Dan kita sudah asik dalam pembicaraan. Setelah itu saat kita mau berpisah selalu dikatakan tetap semangat ya. Semangat ya. Atau juga mungkin melalui WA seringkali ada kata-kata ini dituliskan. Semangat. Tetap semangat, selalu semangat. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami bahwa semangat itu penting. Sebab kalau kita sudah tidak semangat, maka hal ini akan mempengaruhi kepada keseluruhan dari keberadaan hidup kita. Baik jiwa kita, tubuh kita, apalagi roh kita. Jadi perlu kita untuk tetap semangat. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai semangat pada hari ini supaya kita tetap semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah, pertama kita belajar dulu mengenai arti kata semangat. Pengertian kata semangat memiliki beberapa pengertian dan penjelasan yang luas. Secara umum, semangat adalah kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Semangat sering dikaitkan dengan motivasi, kegigihan, dan tekad untuk meraih sukses. Itu pengertian semangat yang pertama tadi, jelas dikatakan di situ, ya ini secara umum ya, bahwa semangat itu kekuatan batin. Ya, ada kekuatan dari dalam diri kita ini yang mendorong kita untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan ini bisa menjadi suatu motivasi yang membuat kita gigih dan memiliki tekad saya harus sukses. Kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Semangat dapat diartikan sebagai yang pertama, roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati. Yang kedua, seluruh kehidupan batin manusia. Yang ketiga, isi dan maksud yang tersirap dalam suatu kalimat atau perbuatan. Yang keempat, kekuatan batin seperti kegembiraan atau gairah. Perasaan hati yang mempengaruhi tindakan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa semangat juga bisa diartikan sebagai dorongan internal yang membantu seseorang mengatasi rintangan dan mencapai keberhasilan. Semangat yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, mengatasi rasa putus asa, dan membangun kepercayaan diri. Nah, itulah beberapa mengenai pengertian dari kata semangat. Nah, untuk sahabat Kabari, untuk bisa memahami lagi, diulang lagi ya dari depan ya. Oke, kita lanjut kepada hal-hal yang membuat kita kurang semangat. Yang pertama, belum menerima jawaban atau solusi atau pertolongan dari Tuhan. Dalam Mazmur 143 ayat 7 berkata, "Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur." Nah, kita bisa melihat di sini pemazmur yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan itu belum datang atau belum dia terima. Sehingga pemazmur berkata, "Jawablah aku dengan segera. Ya Tuhan, sudah habis semangatku." Nah, dalam masa-masa penantian, dalam masa-masa kita menantikan pertolongan, jawaban, solusi, jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah kita,
Ini bisa membuat kita sama seperti pemazmur tadi, bahwa kita sudah habis semangatnya. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita jadi kurang semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepedihan hati. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Apa yang membuat kita menjadi pedih hati? Apa yang membuat hati kita menjadi seperti tersakiti? Dan hal-hal apa yang membuat kita menjadi pedih hati? Bahkan mungkin perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi pedih hati. Kalau itu semua kita masukkan dalam pikiran kita, dan kita renung-renungkan, dan kita simpan dalam hati kita, inilah yang akan membuat kita menjadi kurang semangat dalam menjalani hidup. Jadi tidak semua perkataan-perkataan dari orang itu perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita renung-renungkan, apalagi kita simpan dalam hati kita. Kalau bisa saya memberikan saran, segala kata-kata yang membuat kita lemah, yang menjatuhkan kita, yang membuat kita menjadi tidak berdaya, itu tidak perlu dipikirkan. Itu tidak perlu untuk kita renung-renungkan, itu tidak perlu untuk kita simpan dalam hati. Biarlah kita mendengarkannya sekilas, dan kalau memang itu bersentuhan dengan kenyataan hidup kita, ya kita perbaiki hidup kita, supaya kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Jangan kita langsung mengasihani diri kita sendiri. Jangan kita menganggap, aduh aku dikatakan seperti ini, aduh orang itu kok jahat ya, aduh orang itu kok begini begitu. Jangan. Tetapi kuncinya pada kita, supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang membuat kita kurang semangat dalam menjalani hidup ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, semangat yang patah. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini perlu kita memahami bersama. Di awal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya kan? Jadi hati yang gembira itu obat segala obat. Tetapi yang membuat seseorang itu tidak bisa mengalami sesuatu yang bisa dikatakan sehat secara jiwa, sehat secara badani, sehat dari segala sakit penyakit, ya, adalah semangat yang patah. Kalau semangat sudah patah, kalau kita sudah tidak semangat lagi, sudah tidak punya pengharapan lagi, sudah tidak punya gairah lagi, inilah yang akan membuat kita berada dalam titik yang disebut tadi semangat yang patah. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, kalau sudah semangat yang patah ini, akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya mengenai kesehatan tubuh, bukan mengenai sakit penyakit saja ini, tetapi terlebih juga kesehatan jiwa kita. Jiwa kita perlu kita jaga supaya tetap semangat, tidak patah semangatnya, dengan cara memiliki hati yang gembira. Kita harus gembira. Apapun yang terjadi, ciptakanlah sesuatu yang menggembirakan dalam jiwa kita, dalam hati kita, supaya kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani segala masalah, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan. Kalau hati kita gembira, itu semangat yang luar biasa, memampukan kita untuk bisa melewatinya, untuk bisa mengatasinya bersama dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di sini jelas dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya kan? Tetapi siapa akan dapat memulihkan semangat yang patah? Siapa yang dapat memulihkan? Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita yang harus bangkit. Kita yang harus berani memutuskan, aku mau semangat.
Tuhan selalu memberikan support, dukungan bagi kita. Ayo semangat. Orang lain memberikan dukungan bagi kita. Ayo semangat, semangat, semangat. Di WA semangat, semangat. Bahkan kadang-kala di telepon, ayo semangat, semangat, semangat. Tetapi untuk bisa memulihkan semangat yang patah itu adalah kita sendiri. Mari kita bangkit ketika kita mungkin sudah tidak semangat lagi atau semangat kita patah. Bangkitlah. Motivasi dari teman-teman itu baik. Apalagi kekuatan yang Tuhan berikan itu selalu ada buat kita semuanya. Tetapi kalau kita tidak meresponinya untuk bangkit, itu semua akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, responilah, bangkit dan semangat kembali. Sekarang kita akan belajar janji Tuhan kepada orang yang semangat. Nih, janji Tuhan kepada orang yang semangat. Yang pertama, Tuhan menambah semangat dalam hidup. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, di sini kita harus memahami bersama. Manusia itu gampang lelah. Manusia itu juga kadang tiada berdaya. Meskipun ketika mengawali hari dengan semangat, tetapi kadangkala kita bisa lelah. Dan kadangkala kita bisa tiada berdaya ketika kita diperhadapkan kepada banyaknya masalah, kepada banyaknya kesulitan, persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Tetapi kita harus mengingat firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 29 ini, bahwa dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang akan senantiasa menambahkan semangat bagi kita. Percayalah, ketika kita dalam keadaan lelah, ketika kita dalam keadaan tiada berdaya, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi kita semuanya untuk menjalani hari-hari ini. Dengan kata lain, firman Tuhan ini mau berkata, mungkin semangatmu sudah hampir habis. Mungkin semangatmu sudah dalam titik minus. Tetapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang akan menambahkan semangat itu lagi dalam dirimu. Jadi perlu kita untuk senantiasa melekat pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa menambahkan lagi, lebih lagi semangat di dalam hidup kita. Percayalah. Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memberikan semangat itu lagi bagi kita. Dan Tuhan akan menambahkan semangat dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan memberi semangat untuk melayani atau menyampaikan kabar baik. Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini yang kedua. Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Untuk memberikan semangat kepada orang lain. Untuk menyampaikan kabar-kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita diberikan semangat bagi Tuhan. Dan kita harus meresponinya. Kita melangkah. Kita membuka mulut kita. Kita berbicara tentang Yesus bagi orang lain. Supaya orang-orang itu juga boleh menerima dan mendengarkan kabar itu melalui perkataan kita. Percayalah, kita menyampaikannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi roh Tuhan. Tuhan itu sendiri yang menolong kita, memampukan kita dengan semangat yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik itu bagi orang lain. Bagian kita adalah lakukan, perkatakan kepada orang lain dengan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan bisa menyampaikan itu dan Tuhan akan bekerja melalui perkataan-perkataan firman yang kita sampaikan itu, mengubahkan hati orang itu, membawa orang itu kepada Tuhan dan menuntun dia kepada pertobatan demi pertobatan, sehingga dia membuka hatinya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan memperbaharui hidupnya, memulihkan hidupnya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diselamatkan, pribadi yang Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, janji Tuhan kepada orang yang semangat, Tuhan memberi upah kepada yang semangat.
2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita yang tetap semangat dalam melakukan pekerjaan kita, dalam melakukan pelayanan kita, dalam melakukan segala hal-hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada upah yang Tuhan siapkan. Oleh karena itu, tetaplah kita kuatkan hati kita. Tetaplah kita semangat supaya kita menerima upah itu. Jangan lemah, jangan kendor semangat kita. Mungkin hanya tinggal sedikit lagi kita akan menerima jalan keluarnya. Mungkin hanya tinggal sedikit lagi kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Jangan pernah kendor semangatnya, tetaplah semangat. Percayalah, Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga lah yang akan menolong dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan semangat dalam diri kami dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk tetap semangat supaya kami tetap bisa cakap menanggung dan melakukan segala pekerjaan kami setiap harinya. Kami percaya Tuhan Yesus, semangat yang kami miliki membuat kami bisa memperoleh upah yang luar biasa, membuat kami dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan membuat kami Tuhan Yesus senantiasa menerima suplai semangat yang baru daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu supaya Tuhan menjamah kami semuanya, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, dan memberikan jalan keluar bagi kami, dan tetap memberikan sukacita dan semangat yang baru bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan. Amin.